yang setelah pertandingan langsung memecat pelatih mereka yaitu Philippe Troussier karena rentetan hasil buruk selama menangani timnas Vietnam ya. Kita bertanya apakah ini menjadi prestasi terakhir untuk Coach Sintayong. Seharusnya PSSI mendukung program ini dan melanjutkan kontrak Sintayong, memperpanjang lagi minimal 4 tahun atau 5 tahun sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mas Pecikul. Oke teman-teman Pecikul, gimana kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke teman-teman Pecikul, masih dari Timnas ya konten kali ini. Dan tentu saja euforia kemenangan Timnas melawan Vietnam kemarin di Stadion Midin di Hanoi masih supporter atau pendukung Timnas rasakan ya. Dan tapi ada beberapa fakta yang muncul setelah match melawan Vietnam kemarin. Salah satunya yaitu datang dari Vietnam sendiri yang setelah pertandingan langsung memecat pelatih mereka yaitu Philippe Troussier karena rentetan hasil buruk selama menangani timnas Vietnam ya. Jadi memang saat pertama kali didapuk tahun awal 2023 Philippe Troussier ini tadinya dalam CV-nya itu ingin menerapkan sepak bola atraktif, sepak bola position, sepak bola menyerang, dan sepak bola yang indah seperti saat dia menangani Jepang dulu dan menjadi juara Piala Asia. Tapi nyatanya di lapangan berbeda, faktanya berbeda. Dari 14 kali pertandingan, 4 kali kemenangan, tidak pernah seri, dan 10 kali kalah 14 kali pertandingan dari 14 kali pertandingannya. Ini rentetan yang hasil negatif, dan apalagi ditambah kemarin rekor tidak pernah menang melawan timnas Indonesia dari Troussier terus berlanjut ya, dan 3 kekalahan beruntun melawan timnas Indonesia yang mungkin menjadi tolak ukur yang paling menonjol untuk Philippe Troussier. Jadi setelah pertandingan kemarin langsung dipecat oleh Federasi Sepak Bola Vietnam. Tapi Federasi Sepak Bola Vietnam ini memang ya mau nggak mau harus rugi, karena Philippe Troussier seharusnya sampai tahun 2026, tapi kontraknya di-terminate, berarti harus membayar kompensasi sebesar sekitar 26 miliar rupiah. Itu setara dengan 13 bulan gaji Sintayong di timnas Indonesia. Jadi sekarang timnas Vietnam sedang tanpa pelatih, dan rumornya Park Hang-seo akan balik lagi ke Vietnam. Kita tunggu saja. Pertemuan menarik nanti Sintayong melawan Park Hang-seo kalaupun jadi ya. Oke, kemudian selanjutnya fakta lainnya yaitu ranking timnas Indonesia melesat lagi ke ranking 133 dunia ya. Dan ini ranking yang kemarin sudah diprediksi bahwa memang kalau menang 2 kali dan tim lainnya itu meraih hasil minor, Indonesia bisa melesat tinggi. Jadi waktu terakhir itu 142, sekarang ke 133, itu berarti sekitar 9 tingkat ya naiknya ya. Dan baiknya setelah sekian lama 12 tahun kita selalu di bawah tetangga kita Malaysia, sekarang kita sudah di atas Malaysia 135 kalau nggak salah timnas Malaysia ya. 137 rankingnya ya. Dan ini satu prestasi yang luar biasa karena sejak Coach Sintayong melatih itu progresnya luar biasa di ranking FIFA ya. Kalau nggak salah 175 waktu pertama kali datang, sekarang 133, itu berarti naik sekitar 42 peringkat hanya dalam waktu 4 tahun ya. Itu dipotong COVID ya, potong COVID 1,5 tahun. Jadi progres yang cepat dan juga sangat baik, dan Indonesia sekarang di track yang baik, track yang bagus, track yang benar ya. Tapi sekali lagi, apakah prestasi ini, beberapa prestasi yang telah ditorehkan oleh Coach Sintayong, tentunya saja memang seluruh elemen itu bekerja. Tapi sekali lagi
bahwa dalam suatu tim apalagi tim nasional itu tanggung jawab ya tetap di pelatihnya. Kalau pelatih mampu meracik meramu tim yang ada, ya pasti tim itu akan baik. Meracik itu juga bukan hanya taktikal tapi juga non teknis juga ya. Dan selama ini memang itu juga diterapkan oleh Coach Sintayong. Selain masalah taktikal, teknik juga ada masalah disiplinan. Itu nomor satu bagi Coach Sin. Karena telat beberapa sedetik atau sedetik aja, atau 1 menit aja, itu sudah ada dendanya. Jadi ini yang awal mula ditanamkan oleh Coach Sin. Dan kemudian ya, di teknis tentu saja di fisik. Coach Sin memang setiap kali mau pertandingan, setiap kali ada match day atau kompetisi atau turnamen, itu selalu memanggil lebih dulu ya untuk mengenjot fisik pemain timnas kita. Karena memang seperti yang pernah disampaikan bahwa idealnya pemain itu bermain sekitar 65 menit bermain, tapi di Indonesia itu cuma 35 menit bermain. Jadi belum ideal secara fisik untuk match fit ya. Makanya sekarang kita bertanya apakah ini menjadi prestasi terakhir untuk Coach Sintayong, karena target selanjutnya yaitu lolos grup Piala Asia U23 di Qatar besok ya, tanggal 15 April. Dan itu masih belum pasti full squad karena pemain-pemain yang abroad belum tentu diizinkan oleh klubnya. Jadi kalaupun target dan mungkin agreement dari STY dan juga Erick Thohir itu harus lolos dari grup, sementara nanti pemain-pemainnya tidak bisa full tim, dan misal tidak tercapai target itu, apakah prestasi yang kemarin 20 tahun tidak pernah menang di Hanoi akhirnya terpecahkan, itu menjadi prestasi terakhir, dan ranking FIFA yang melesat begitu tinggi yaitu 42 tingkat, apakah itu tidak diperhitungkan? Dan kemarin meloloskan Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia pertama kali dalam sejarah, apa itu tidak dihitung? Pastinya itu ada agreement dari PSSI dan juga Sintayong ya. Dan kalau menurut saya sih, walaupun nanti hasil Piala Asia U23 itu tidak sesuai harapan, misal tidak lolos, hasil-hasil yang kemarin ini wajib ya diperhitungkan. Karena kalau menurut saya, kalau timnas seniornya sudah sesuai target ya, kelompok umur ya nggak masalah sih kalau nggak target gitu loh. Karena dimana-mana ya kalau seorang pelatih tim nasional senior itu ya urusannya dengan timnas senior. Karena memang kalau Sintayong ini kan berbeda kasusnya, karena dari awal melatih itu beliau lihat dulu potensi-potensi dari yang bawah sampai ke yang senior itu seperti apa. Ternyata mengambil kesimpulan ini harus potong generasi. Makanya dia berani potong generasi untuk apa? Untuk memupuk generasi baru yang lebih kuat pondasinya. Jadi nggak cuma untuk beberapa tahun, tapi untuk long term ya, bisa sampai 10 tahun ke depan. Ya seperti kita lihat sekarang, pemain-pemain rata-rata usia kemarin 21 tahun, 23 tahun, 22 tahun, maksimal 23 tahun. Di Piala Asia juga paling muda 23 tahun. Jadi ini yang sedang dibangun oleh Coach Sintayong, dan seharusnya PSSI mendukung program ini dan melanjutkan kontrak Sintayong, memperpanjang lagi minimal 4 tahun atau 5 tahun sekalian ya. Itu nanti kelihatan progresnya. Pasti ada sesuatu yang bisa dihasilkan oleh Coach Sintayong. Seperti janjinya nanti juga akan datang sendiri trofi ke timnas Indonesia. Oke, itu tadi konten tentang fakta-fakta yang terjadi setelah kemarin pertandingan Vietnam melawan timnas Indonesia. Dan semoga apapun hasil dari nanti Piala Asia U23, Coach Sintayong tetap diperpanjang kontraknya ya, karena timnas sudah berada di track yang benar ya untuk progres yang luar biasa ini ya. Dan sekali lagi, jangan ada caci maki, jangan ada hujatan, dan dukung terus Garuda Mendunia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam bola.